Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu apa itu antena? Yap, antena merupakan suatu alat listrik yang digunakan untuk mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik kemudian dipancarkan ke ruang bebas ataupun sebaliknya, yaitu menangkap gelombang elektromagnetik dari ruang bebas kemudian diubah menjadi sinyal listrik. Antena juga tergolong transducer karena antena dapat mengubah suatu energi menjadi energi lainnya. Antena juga merupakan salah satu komponen ataupun elemen terpenting dalam suatu rangkaian dan perangkat elektronika yang berkaitan dengan frekuensi radio ataupun gelombang elektromagnetik. Pada umumnya, antena terdiri dari elemen atau susunan bahan logam yang terhubung dengan saluran transmisi dari pemancar maupun penerima yang berkaitan dengan gelombang elektromagnetik. Sebelumnya, saya Diana Bila Putri dari Universitas Sriwijaya, jurusan Teknik Elektro, konsentrasi Teknik Telekomunikasi dan Informasi angkatan 2018 akan menjelaskan tentang salah satu jenis antena, yaitu antena horn conical. Kita akan menuju definisinya terlebih dahulu. Antena horn conical adalah suatu antena celah atau aperture antena berbasis saluran pandu gelombang lingkaran atau circular waveguide. Dengan bentuk akhir, antena ini menyerupai kerucut yang mulutnya melebar ke arah bidang listrik dan bidang magnet. Antena horn conical merupakan jenis lain dari antena microwave. Perbedaannya terletak pada feed, yaitu pada feed antena horn conical ini berbentuk melingkar, sedangkan pada horn piramidal tersendiri feednya berbentuk kotak. Antena horn conical bertipe antena aperture atau antena celah yang berarti sangat berguna untuk aplikasi pada pesawat terbang dan kendaraan keluar angkasa. Antena aperture merupakan suatu antena yang mempunyai struktur berupa suatu luasan yang dilalui oleh gelombang elektromagnetik. Konsep dari aperture ditunjukkan sangat sederhana, yaitu mempertimbangkan suatu antena penerima. Dengan kata lain bahwa antena penerima adalah suatu horn elektromagnetik yang dibenamkan di dalam medan dari suatu gelombang datar serba sama. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tahap perancangan dan spesifikasi antena horn conical. Di sini saya akan menunjukkan desain dari antena horn conical. Sifat antena ini merupakan antena receiver di mana berfungsi untuk menerima gelombang elektromagnetik dari ruang bebas dan mengubahnya menjadi energi listrik. Dengan menggunakan frekuensi 5 GHz, antena ini mempunyai impedansi 50 ohm dengan nilai VSWR kurang dari sama dengan 2. Kita juga akan melihat pola radiasi dari antena ini, yaitu unidirectional dengan polarisasi linear dan bahan PEC atau Perfect Electric Conductor. Pada perancangan kali ini saya menggunakan aplikasi CST Studio Suite, di mana aplikasi ini digunakan untuk memvisualisasikan dan menyimulasikan tahap sebelumnya, yaitu tahap perancangan. Visualisasi dari gambar 3 dimensi dengan spesifik jenis bahan, ukuran, dan letak pencatuan agar bisa disimulasikan. Jenis bahan sesuai spesifikasi yaitu PEC dengan elemen antena horn conical. Hasil simulasi berupa parameter-parameter antena ditampilkan dalam bentuk grafik, di mana kita dapat mengidentifikasi grafik ini bagaimana mengetahui jenis-jenis antena ini. Mari kita identifikasi beberapa parameter yang dapat kita lihat dari antena horn conical ini. Saya mengambil beberapa parameter, yaitu 3 parameter, yaitu nilai VSWR, nilai literless, dan juga direktivitas far field. Kita dapat melihat bahwa VSWR. Pada nilai VSWR, nilai yang tertinggi yaitu 1,007. Nah, kita bisa mendengarkan definisi dari VSWR. VSWR dapat diartikan sebagai perbandingan antara gelombang maksimum dengan gelombang minimum. VSWR merupakan parameter yang juga digunakan sebagai penentu matching antara antena dan kita bisa lihat bahwa nilai VSWR di antena horn conical ini bernilai 1,007, di mana ini merupakan masih dalam masuk nilai toleransi, yaitu 2. Pada kondisi optimal, nilai VSWR yang diinginkan yaitu 1. Namun, pada antena horn conical kali ini, nilainya hanya lebih sedikit dari 1, yaitu 1,007. Di mana ini masih menunjukkan bahwa antena horn conical ini termasuk dalam kondisi optimal. Kemudian kita lihat pada parameter lainnya, yaitu return loss.
Kita bisa lihat di S parameter ini bahwa return loss adalah salah satu parameter yang digunakan untuk mengetahui berapa banyak daya yang hilang pada beban dan tidak kembali sebagai pantulan. Return loss biasanya memiliki asal yang saling bersinergi dengan VSWR, yaitu terjadi disebabkan oleh pencampuran antara gelombang yang ditransmisikan dengan gelombang yang dipantulkan, yang sama-sama menentukan matching antara perangkat transmitter dengan antena. Nah, untuk nilai toleransi pada nilai return loss yaitu minus 10 dB. Kita bisa lihat di sini bahwa nilainya lebih dari minus 10 dB, di mana nilai ini termasuk nilai yang optimal karena nilai terbesarnya yaitu minus 69. Nah, di mana nilai ini juga menjadikan penentu nilai performansi yang berbanding lurus dengan VSWR, yaitu semakin kecil nilai return loss-nya, maka akan semakin baik pula performansi antena tersebut. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin dikit daya yang hilang, maka pentransmisian antena maka akan semakin bagus antena tersebut. Kemudian, untuk parameter ketiga yaitu nilai far field, di mana kita melihat pada antena ini. Saya akan menunjukkan beberapa far fields ini. Nah, kita bisa lihat bahwa ini merupakan salah satu bentuk dari beberapa far fields, yaitu ada pi, theta, kemudian dengan diagram Cartesius dan juga dengan polarisasi X, Y, Z. Kita bisa lihat bar far fields dengan ABS. Nah, kita bisa lihat bahwa pola radiasinya yaitu unidirectional, di mana nilai tertinggi yaitu pada 0, di mana ini cukup baik, dan juga ada nilai minus 15 dengan frekuensi 2,5 GHz dengan main lobe magnitude 7,48 dBi. Kemudian, kita akan melihat parameter lainnya, yaitu pada axial ratio dengan nilai 0, 10, dan lain-lain. Nah, ini juga tetap di frekuensi 2,3 GHz, 2,5 GHz. Kemudian ada pada theta dengan frekuensi 2,5 GHz, kemudian ada p-phase tetap dengan frekuensi 2,5 GHz. Baik, pada far field ini kita melihat bahwa nilainya terletak pada 0 dan juga minus 15, di mana ini bisa kita lihat dalam 3D. Dengan 3D, kita lihat bahwa pada directional ini menghasilkan 7,478 dBi dengan directivity outputnya dengan frekuensi 2,5 GHz. Nah, ini bisa jadi salah satu frekuensi kita dalam membuat suatu antena, yaitu antena horn conical yang biasa digunakan pada pesawat terbang dan juga kendaraan luar angkasa, karena ia berfungsi optimal untuk memancarkan gelombang elektromagnetik yang dilewatkan dari permukaannya yang melingkar tersebut. Material yang digunakan juga salah satu material terbaik, yaitu perfect electric conductor. Baik, itu saja penjelasan saya tentang antena horn conical dan juga beberapa parameternya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.